melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kita akan membahas tentang teks anekdot. Tapi sebelumnya saya harap salah satu dari kalian silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Ketua kelas mungkin. Guru siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa pakai masker ya, karena sekarang ini kita masih dalam keadaan COVID, yang mana virus ini belum hilang dari daerah kita atau sekitar kita. Nah, pada pembelajaran ini yang akan kita bahas adalah teks anekdot dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian bagian yang kedua, yaitu kalian dituntut untuk bisa mempresentasikan struktur dan teks anekdot yang akan kita bahas sebentar. Jadi nanti saya akan tayangkan video, kemudian setelah itu kita akan berdiskusi, setelah itu baru ada evaluasi. Nah, dalam diskusi ini saya harapkan semuanya aktif ya. Kemudian evaluasi ini yang akan dinilai, yang pertama adalah sikap kalian ya, yang kedua bagaimana tulisan atau analisis yang kalian buat, kemudian yang ketiga bagaimana presentasi Anda nanti di depan kelas. Oke, ada yang tahu teks anekdot itu apa? Coba siapa bisa memberikan masukan, teks anekdot itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Teks anekdot itu cerita singkat dan lucu. Oke, jadi teks anekdot itu biasa dikatakan sebagai cerita singkat yang lucu, atau dengan kata lain biasanya digunakan untuk menyindir. Jadi teks anekdot itu salah satu cerita yang biasa digunakan untuk menyindir, tapi dibawa ke arah yang lucu atau humoris. Baik, jadi manfaat dari mempelajari teks anekdot ini yaitu yang pertama, apabila kalian ingin mengkritik, biasakan kita mau mengkritik seseorang, tapi takutnya tersinggung, maka salah satu caranya adalah mengkritik dia dengan sindiran yang disertai dengan humor. Nah, seperti dengan contoh berikut. Nah, di sini ada gambar. Di sini kecil-kecil sudah berani bolos. Mau jadi apa kamu gede nanti? Kemudian yang satu mengatakan mau jadi anggota teror. Atau yang berikutnya, sini ada lagi naik harga. Ada pedagang di sini, kemudian PNS-nya naik gaji. Kemudian ada seseorang yang mengatakan memangnya semua orang pegawai negeri, berarti ketika PNS itu naik gaji, pedagang juga menaikkan harga. Padahal kan tidak semuanya PNS itu adalah, tidak semuanya orang itu adalah PNS. Yang akan kita pelajari dalam teks anekdot, strukturnya dan ciri kebahasannya. Kemudian yang pertama, struktur teks anekdot. Sudah pernah dengar namanya abstraksi? Sudah? Sudah pernah dengar namanya abstraksi? Coba Rizka, apa kira-kira artinya abstraksi itu? Abstraksi yaitu bagian awal teks anekdot yang berisi penjelasan mengenai gambaran teks yang akan dibahas. Pembahasan tersebut menjelaskan gambaran secara umum dengan tujuan supaya pembaca mendapat bayangan mengenai cerita yang akan dibahas. Oke, beri aplaus dulu sama Anda. Ya. Nah, karena dia bisa menjawab dengan baik, saya akan berikan sesuatu. Yang lain? Saya. Jabarkan orientasi. Coba kira-kira siapa yang bisa mengingat orientasi itu apa? Coba Trisela. Orientasi yaitu bagian teks pendahuluan sebagai awalan cerita yang menjelaskan mengenai sebab terjadinya peristiwa dalam cerita. Oke, beri aplaus lagi untuk Trisela. Nah, kemudian kalau koda, pernah dengar istilah koda? Siapa? Sekarang laki-laki. Siapa laki-laki yang bisa? Saya. Silakan. Koda yaitu bagian akhir cerita yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang menceritakan oleh penilus. Baik.
bisa dikatakan sebagai bagian akhir karena di situ tertulis sebagai saya sebenarnya nggak mungkin karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi itulah salah satu contoh teks anekdot, yaitu ada kritikan di dalamnya yang ditujukan kepada pemerintah, tetapi disampaikan dengan atau dalam keadaan yang lucu. Jadi sama dengan yang tadi ditampilkan bahwa koruptor itu kalau di luar pencuri itu kalau di luar atau di Arab yang dipotong adalah tangannya, sementara di Indonesia yang dipotong adalah tahanannya yang tadinya 10 tahun jadi 2 tahun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Di sini ada LKPD yang kalian harus kerjakan. Oleh karena itu saya minta bahwa kalian membuat 4 kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mewakili teman-teman saya. Saya akan menjelaskan hasil kerja kami yang kami kerjakan tadi. Yang abstraksi saja, yang abstraksi. Kalian yang mana sih? Di sini biar tidak kena itu nih. Ya, kami akan menjelaskan itu abstraksi. Abstrak pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut umum menyerang saksi. Apakah benar? Dari jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Itulah yang kami dapatkan. Baik, silakan dulu. Kira-kira ada yang mau tanggapi? Ada. Baik. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju untuk orientasinya, kira-kira yang mana? Silakan kelompok 1 siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis struktur teks dari kisah pengadilan teks tindak pidana korupsi. Jadi abstraknya itu terdapat pada
awal kalimat. Kemudian orientasi. Orientasi pada kisah ini yaitu apakah benar kejadian jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk kompromi dalam kasus ini. Kemudian kritisnya, bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Dan reaksi, saksi masih tidak menanggapi. Kemudian koda, akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara kepada Anda. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi itulah tadi pemaparan dari teman-teman kalian. Setelah ini mungkin kita kembali ke tempat duduk seperti semula. Ini kita untuk menguji pengetahuan Anda tentang teks anekdot, silakan dikerja. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa teks anekdot itu adalah sebuah teks yang memiliki humor tersendiri. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mungkin Trisela Soleh mungkin? Bisa? Apa kira-kira yang Anda dapat simpulkan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Silakan. Menurut saya, teks anekdot itu adalah cerita yang bermaksud menyindir dengan menggunakan bahan candaan dalam sebuah kalimat tersebut. Oke, beri aplaus dulu kepada. Jadi teks anekdot itu salah satu teks atau salah satu cara untuk menyindir seseorang, tapi dengan menggunakan bahasa yang humoris atau lucu. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini saya rasa cukup. Jadi untuk kedepannya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana membuat sebuah teks anekdot. Oleh karena itu, insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini bahwa selalu mencuci tangan, jaga kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi sampai sekarang ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan. Duduk siap, bro. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.